Nah, pada pembelajaran hari ini, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik bersama rubrik. Yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Nah, Bapak Ibu, agenda kita hari ini adalah refleksi atau review hasil belajar mandiri, dan ini diskusi kelompok, presentasi kelompok, dan sebelum kita memasuki pembelajaran, Kayus atau Pak Yus, mohon untuk doanya sebentar, dipersilakan. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai marilah kita berdoa menurut bacaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Yus atas doanya. Semoga dengan doa yang kita aturkan tadi, semoga pembelajaran kita lancar sampai terakhir atau jam terakhir berlalu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita pembelajarannya mengenai asesmen otentik. Nah, pada asesmen otentik ini Bapak Ibu kiranya pasti asesmen otentik ini merupakan proses yang sangat penting dalam alur suatu pembelajaran Bapak Ibu. Dalam konteks pembelajaran PJOK, asesmen menjadi hal yang sangat perlu dan sangat penting dalam pembelajaran itu. Karena di situ juga mencakup pelaksanaan yang melibatkan komponen psikomotor, kognitif, afektif secara utuh melalui aktivitas jasmani pada peserta didik kita. Mari kita menelusuri kembali perkembangan peserta didik kita pada saat pembelajaran. Kita akan menggunakan ilustrasi yang akan saya paparkan seperti ini Bapak Ibu. Memiliki tujuan pembelajaran mempraktikkan permainan sepak bola. Dalam proses asesmen pembelajaran melalui bermain sepak bola dimodifikasi 9 lawan 9. Bapak Ibu melakukan observasi dan melibatkan peserta didik lain untuk mengamati peserta didik yang sedang bermain menggunakan kriteria asesmen. Kriteria asesmen itu tergantung Bapak Ibu buatnya ya. Di sini cuma contoh dari modifikasi permainan bola. Fokus asesmen untuk mengetahui pencapaian pembelajaran yang diindikasikan dengan menggunakan keterampilan gerak dengan tepat saat bermain. Penempatan posisi komunikasi dengan pemain lain atau kerjasama, dan pemahaman permainan ataupun taktik. Indikasi pemahaman pembelajaran tersebut merupakan pencapaian yang kompleks, tidak hanya pada satu komponen saja. Ketika peserta didik dapat bermain sepak bola dengan baik, apakah sudah bisa kita pastikan mereka dapat memahami penempatan posisi, komunikasi dengan permainan lain, dan pemahaman permainan ataupun taktik. Berdasarkan pengalaman Bapak Ibu dalam melakukan asesmen pembelajaran, dalam hal ini pembelajaran PJOK, apakah sudah menyentuh komponen tersebut secara utuh? Apakah sudah mulai berpihak kepada kebutuhan belajar peserta didik, yang artinya asesmen tersebut dapat membantu peserta didik kita untuk meningkatkan baik psikomotor, kognitif, afektif, dan atau hanya kebutuhan administrasi guru untuk pelaporan hasil belajar. Nah, saya tanya kepada Bapak Ibu, apakah
asesmen yang Bapak Ibu buat itu merupakan hanya untuk administratif ataupun sudah meningkatkan psikomotor atau kognitif serta afektif peserta didik kita. Kalau Pak Yus gimana Pak Yus? Kalau kami sendiri harapannya tentu ke peserta didiknya dapat meningkatkan terutama dari segi gerak motoriknya atau kebugaran jasmani yang khususnya di PJOK, selain sebagai asesmen, selain asesmen itu merupakan suatu administratif yang harus kita lengkapi juga, karena di dalam PJOK ini Pak, kalau kami tengok kan penilaiannya itu secara nyata kan sudah Ya. bisa disaksikan secara langsung oleh peserta didik yang lainnya. Kalau sesuatu yang kita asesmen atau sesuatu yang kita perintahkan kepada peserta didik itu dengan harapan bisa memberikan efek kepada yang lainnya juga saat siswa atau peserta didik yang melakukan asesmen atau sesuatu gerakan yang kita perintahkan itu menjadi efek ke arah yang lebih baik, karena dilihat secara langsung, secara visual apa-apa yang kita lakukan di penilaian tersebut. Itu kalau di kami seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Yus atas tanggapannya untuk asesmen yang mungkin saja hampir sama dengan apa yang dijawab Pak Yus di setiap sekolah. Pasti kedua hal itu pasti saling berkaitan, yang mana kita juga dituntut untuk menyiapkan seluruh administratif kita selesai pada waktunya. Jika tidak, kita akan dikejar mungkin kepala sekolah ataupun guru lain, dan pastinya guru lain pasti akan mengejar-ngejar. Bagaimana dengan Bu? Sudah selesai apa belum untuk nilai anak? Bagaimana Pak? Ini sudah selesai apa belum? Saya mau cepat nih, mungkin dia mau izin, mau keluar kota atau apa, kan seperti itu Bapak Ibu. Nah, ada nggak pengalaman Bapak Ibu dalam asesmen ini yang mungkin Bapak Ibu sedikit ada gesekan atau bukan gesekan ya, sedikit salah paham karena dikejar-kejar ataupun asesmen atau penilaian ini dituntut untuk cepat untuk diselesaikan. Kalau Pak Ridho, gimana Pak Ridho? Halo Pak Ridho? Bu En? Ya, kalau penilaian yang dikejar-kejar nggak ada sih. Soalnya kami kalau nilai itu biasanya paling rajin ngasih ke wali kelas ya. Cuman mungkin guru-guru lain mungkin ada karena apa? Ada sedikit gesekan dengan guru-guru PJOK yang lain. Soalnya kadang guru yang lain tidak membahas atau kurang membahas materi yang ada di dalam kelas. Terus ada wali kelas yang komplain gitu kan. Sedangkan pada saat asesmen sumatif biasanya itu kan PJOK itu yang di soalnya itu kan tentang apa yang kita bahas di dalam kelas, bukan cuman yang kita praktekkan. Jadi kemarin sempat ada wali kelas yang komplain ke guru olahraga yang lain, katanya anak kami ini tidak diajarkan di dalam kelas. Anak kami hanya diajarkan main volley aja terus katanya. Sedangkan materi ini tidak dibahas di dalam kelas. Terus gimana nanti nilai anak kami ini? Soalnya ketika ujian dihadapkan dengan soal-soal tentang materi di dalam kelas, kebanyakan anak-anak itu tidak tahu atau boleh dikatakan tidak menguasai tentang materi-materi yang dalam kelas. Jadi wali kelas inilah kemarin ada sedikit komplain ke Wakakurikulum tentang hasil ujian anak-anaknya yang bisa dibilang rata-rata tidak tuntas. Jadi itu kemarin ada sedikit gesekan itulah. Jadi kemarin waktu
libur, mengambil apa, nanti tergantung guru yang bersangkutan lah memberi nilai. Jadi begitu, Kak. Ya, terima kasih ke EN atas tanggapan dari pembelajaran asesmen yang mungkin di sekolah kita pun hampir-hampir mirip juga. Ya, kalau kita ikutin kita ataupun apa kita mungkin kita bisa tidak tegur sapa berapa hari ya Bapak Ibu. Cuman ya apa yang bisa kita lakukan secara cepat kita lakukan. Tapi kalau sesuatu hal itu memang tidak bisa kita lakukan secara cepat atau memang sesuai dengan waktunya, ya mungkin kita minta waktu beberapa jam atau hari untuk menyelesaikannya. Materi. Karena kan peserta didik yang kita ajarkan itu lebih banyak dari guru kelas ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang kelas rendah, ada yang kelas tinggi, ataupun ada yang kelas 1, SMP, 2, dan seterusnya. Nah, setiap lokal kan beda-beda, rubrik atau penilaiannya pun juga akan berbeda pastinya. Baik Bapak Ibu, maka dari itu diperlukan asesmen yang mampu menggambarkan kemampuan peserta didik dalam situasi nyata dan menggunakan hasil asesmen tersebut sebagai alat untuk terus belajar meningkatkan keterampilan Bapak Ibu. Yakni keterampilan geraknya sebagai alat untuk terus belajar meningkatkan keterampilan gerak ini, asesmen yang relevan dengan kebutuhan tersebut berupa asesmen otentik Bapak Ibu. Nah, asesmen otentik ini yakni proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan menempatkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang bermakna. Tujuan asesmen otentik adalah untuk mengukur kemampuan peserta didik Bapak Ibu dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam suatu praktis dan Oke, kita lanjutin lagi. Dalam situasi praktis dan otentik yang merefleksikan kompleksitas dunia nyata. Ini dapat melibatkan observasi langsung, proses berbasis aktivitas dunia nyata, dan secara kontinu Bapak Ibu, untuk mengukur kemajuan peserta didik dalam aspek fisik, sosial, dan emosi berdasarkan situasi yang kontekstual. Jadi, asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK ini adalah proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan pengetahuan dan pemahaman yang bermakna. Kita lanjutin Bapak Ibu selanjutnya, yakni karakteristik asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, karakteristik ini atau ciri dari asesmen otentik ini itu yang pertama Bapak Ibu, konteks aktual, melibatkan situasi atau tugas yang mirip dengan kehidupan nyata. Seperti simulasi permainan olahraga atau aktivitas fisik sehari-hari, fokus pada tindakan atau kinerja fisik, peserta didik yang mencerminkan pemahaman konsep dan keterampilan yang diajarkan. Yang kedua, Bapak Ibu, itu holistik, menilai berbagai aspek termasuk keterampilan motorik, pengetahuan, dan nilai-nilai sosial, termasuk mencakup elemen-elemen seperti teknik, strategi, dan keputusan taktis. Selanjutnya, otentik dan relevan, berkaitan erat dengan aktivitas dan kebutuhan dunia nyata. Memastikan tugas dan penilaian mencerminkan konteks aktual dan relevan bagi peserta didik. Nah, kita lanjutin lagi Bapak Ibu, desain asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK.
Nah, pastinya kita harus memahami atau mengetahui seperti apa desain dalam asesmen otentik ini. Memperoleh pemahaman konteks dasar dari asesmen otentik ini serta mengeksplorasi berbagai modul sebelumnya yang terkait dengan pendekatan pembelajaran berpihak pada peserta didik. Terus lagi Bapak Ibu, kita juga pernah belajar mengenai berbasis aset, isu-isu sosial, pengembangan kurikulum, dan pengajaran yang efektif. Dan berbagai model pembelajaran seperti pembelajaran gerak, kebugaran, dan sport education yang telah kita lalui bersama pas di tatap muka kemarin. Selanjutnya Bapak Ibu, langkah penting adalah mengkaitkan seluruh pemahaman tersebut dengan proses asesmen yang berpihak kepada peserta didik, khususnya dalam bentuk asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, Bapak Ibu, setelah saya paparkan begitu panjang lebar, menurut Bapak Ibu, asesmen otentik itu asesmen seperti apa sih? Boleh Bapak Ibu tulis di chat box. Sebenarnya asesmen otentik itu yang seperti apa? Boleh ditulis di chat box untuk refleksi review hasil belajar mandiri Bapak Ibu. Mau dipaparkan secara langsung boleh, di chat box juga boleh. Apa yang Bapak Ibu pahami mengenai asesmen otentik? Kasih waktu 5 menit Bapak Ibu. Menurut Kak Muhammad Rizky Ramadan, asesmen otentik adalah suatu proses evaluasi yang melibatkan berbagai bentuk pengukuran terhadap kinerja yang mencerminkan pembelajaran siswa, prestasi, motivasi, dan sikap-sikap pada aktivitas yang relevan dalam pembelajaran. Terima kasih, Kak Rizky. Sama-sama Pak. Izin Pak Fasil, Saya lanjut, Pak. saya di tempat pramuka nih Pak. Maaf kalau Ya, kurang nggak nyaman. apa-apa, Pak. Ya, Saya mau bacakan ini Pak, cuman membaca Pak. ya, boleh. Asesmen autentik adalah proses evaluasi yang mengukur kinerja siswa dalam konteks dunia nyata. Penilaian ini bertujuan untuk menilai kemampuan siswa dalam menerapkan konsep atau teori. Sekian Pak. Ya, terima kasih, Pak, atas tanggapannya. Sama-sama Pak. Saya di SMA Tibun Pak, kami pramuka sama Arif mungkin. Tapi belum jumpa sama Pak Arif. Udah ke sekolah tuh, Pak? Iya.
Panitia Ada berapa pramuka sekolah? ya, Pak Ujang? Iya. Lek sampai kota duanya. Lainnya dia apa dia kau dari alun siap mah. Pak Sulaiman nak dia pramuka ke lah rumahnya ke? Hai. Maaf Pak Fadil, apa kamera saya tutup Pak apa ini audionya. Ya, siap, nggak apa-apa. Kami ikut juga tuh Pak. Lanjut. Ikut juga cuman agak santai sedikit bisa di rumah kan. Tuh. Pakai piket jago anak. Aduh. Iya, pakai giliran kami. Aduh pejalan tapi pulau ada pontang kena lainnya Pak aku doh. Tetap maya suruh potang lah dole Pak. Seminggu lele tambah lenya. Sodo nak nior oke. Pak Bardi Kuliah doh. 3 lah ya Riki. Minggu Redo dapat PT pulang cie. Nah, iya. Oh, tua IN. Wah, corale. Ini pe pasang satu dia ndak lagi lah. Hai, atau awak tu. Pak Redo dapat PT hilang akal, madu kanan baliok. Ya, Pak Mardi. Oh, Silakan. Jol mana? Jol. Ibu Pak Mardianto re mana ya? Oh, jol mana gue doh? Nak sini nampak malah. Suaranya diaktifkan, Pak. Bocor sekolah tu. Sampai sore orang Riki. Oh. Suaranya olahraga Pak. Suaranya sore. Pak Mar. Kalau masuk ya Pak. Pak Mardianto lupa mengaktifkan suara. Jaringan. Maklum di hutan gini kok Pak. Di hutan tempat Pak Minta Pak Mardianto itu. Iya. Dianto nak bosu-bosu tamano west camp no. Iya, suhu situ tu. Pak Redo nambah anak. Lainnya, bekos sore ya. Ah. Ibu dia kan Jumat lah kan. Oke Pak. Iya Bu, di mana apanya bestnya? Kami nomor telepon boleh. Ibu sip malam minggu. Anda mana ning api unggun tu. Nah, enggak api unggun. Bisa reuni kali dah, Bu. Iya, reuni wayang Pasarudin. Baik kok bosu malam kok. Siap Bu Nur, siap. Malam kau ada acara keluarga dan Pak. Ya. Ini acara keluarga. Pak Mardianto nak ano? Inyo tuan rumah tu. Awak ke bawa balik Bu ke Pailo le. Awak ke sodo. Oke, Bapak Jangan Ibu, banyak kita nak cuma lanjut sorenya. lagi. Oke Pak Fasil lah mulai belajar le. Banyak terima nu skip sektornya. Lanjut, Ibu Bapak Jang. Ibu, nanti baru ada. Yuk. Pak Mar mau ngomong apa Pak? Nggak ada ya. Lanjutin Bapak Ibu, yang manakah dari dua gambar ini yang merupakan asesmen otentik, apakah tes keterampilan gerak dribbling zigzag atau asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Ya, berikan komentar Bapak Ibu mengenai dua gambar ini, gambar A atau gambar B. Atau gambar yang keterampilan gerak melalui dribbling zigzag atau asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Selamat bergabung Bu Susi. Patri hadir. Pak Yus menjawab, asesmen autentik adalah suatu proses evaluasi atau asesmen yang melibatkan berbagai bentuk pengukuran terhadap kinerja yang mencerminkan pembelajaran siswa,
prestasi, motivasi, dan sikap-sikap pada aktivitas yang relevan dalam pembelajaran yang berlangsung. Terima kasih, Pak. UKN menjawab, asesmen otentik adalah evaluasi yang kita lakukan dalam setiap pembelajaran dalam berbagai ranah, baik efektif, kognitif, maupun psikomotor. Bu Nur, proses evaluasi untuk mengukur kinerja siswa dan keterampilan dan motivasi siswa. Terima kasih, Bapak Ibu. Pak Rido nih, apa jawabannya Pak Rido untuk dua gambar ini? Kalau Bu EN dia menjawab tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Kak Rizky, Ya Pak. untuk gambar ini pilihannya yang mana Pak? Yang merupakan asesmen autentik. Zigzag Pak. Zigzag ya. Alasannya? Alasannya karena zigzag berpindah-pindah Pak. Alasannya Pak Yus? Kalau Pak Arif bilang menunjukkan pada asesmen autentik. Ya, Kalau Pak Yus, silakan menurut Pak. kami juga tes keterampilan gerak dribbling zigzag Pak, karena penilaian ini lebih efisien istilahnya untuk kita menilai terhadap gerak siswa atau peserta didik masing-masing daripada kita melakukan permainan sepak bola yang kita nilai umpamanya lebih efisien lagi dribbling zigzag kalau menurut kami. Terima kasih Pak Yus atas tanggapannya. Menurut Pak Rizky atau Pak Arif, ya Bu Susi bisa open mic. Boleh dipersilakan. Kalau saya lebih memilih yang apa Pak? Asesmen sepak bola yang melalui aktivitas sepak bola, bukan yang zigzag. Alasannya? Alasannya karena asesmen autentik ini mengacu pada penggunaan gerakan yang merupakan keterampilan nyata dan relevan dengan situasi atau konteks di luar ruang kelas. Ya Bapak Ibu, kira-kira sudah saya perhatikan sudah mulai paham yang mana asesmen autentik, yang mana yang merupakan bagian dari asesmen autentik itu. Kita lihat selanjutnya, kita baca dulu dari tanggapan Kak Arif tadi. Menurut saya gambar B menunjukkan pada asesmen autentik pendekatan evaluasi yang berfokus pada pengumpulan bukti langsung dari kinerja nyata seseorang dalam konteks nyata daripada mengandalkan tes atau pernyataan tertulis saja. Pendekatan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan seorang individu secara holistik, mencakup berbagai aspek seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi kehidupan nyata. Bapak Ibu, kita lihat jawabannya. Ini sudah Bapak Ibu jelaskan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Yes. Bahwasanya asesmen autentik itu merupakan asesmen yang nyata tadi yang disampaikan oleh Bu Susi ataupun Pak Arif, ya, yang kinerja nyata seseorang dalam konteks nyata. Bu Susi tepuk tangan semua mah. Semangat wono seluruh. Baru gabung lah. Bapak-bapak. Emang sudah Rip. Iya. Semangatnya. Nah, plus untuk Bu Susi apa Arman. Yes. Terima kasih Bu Susi.
Bagaimana melibatkan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Nah, ini sekarang Bapak Ibu gambarkan bagaimana maksudnya melibatkan peserta didik ini. Bu Susi bisa jawab yang ini, Bu Susi? Dari asesmen yang dipilih tadi kan B jawabannya. Nah, bagaimana melibatkan peserta didik ini maksudnya? Dari lini holistiknya, dari lini individunya, atau dari taktik dan sebagainya tadi? Atau Pak Arif nggak bisa ya? Iya Pak, Hmm. sekarang aman baru Pak, istirahat nih Pak. Oh, Oke Pak Basil. ya. Ya, kalau dari saya berpendapat seperti ini. Untuk melibatkan peserta didik, kita bisa menggunakannya dalam aktivitas berbasis tim, Pak. Di mana Oke. sepak bola ini tidak hanya menguji keterampilan individu, tetapi merupakan keterampilan sosial, tidak bagaimana mereka bekerja dalam satu tim, bagaimana mereka mengambil keputusan secara cepat, dan bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam permainan tersebut. Terus Bu, Ya, ada lagi? gimana ya? Atau bisa juga dengan menggunakan keterampilan ini, apa ya? Ini lebih relevan dan lebih nyata, Pak, dibandingkan mungkin dengan yang lebih otentik lah gitu. Iya, terima kasih Bu Susi atas tanggapannya. Pak Arif bisa nambahkan Pak Arif? Iya Pak. Ya, silakan Pak. Untuk pelibatan peserta didik dalam proses asesmen otentik, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang evaluasi yang mendukung pengembangan mereka secara holistik. Yang mana holistik di sini maksudnya pengembangan mencakup aspek fisik, emosional, sosial, intelektual, dan terkadang spiritual. Haruslah melibatkan peserta didik dan keaktifan peserta didik dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Selanjutnya, menetapkan tujuan pembelajaran yang berhubungan dengan asesmen yang dilakukan. Tujuan pelajaran bisa berfokus pada penerapan teknik dasar dalam sepak bola, pemahaman strategi permainan, atau peningkatkan keterampilan kolaboratif dalam tim. Menentukan bentuk aktivitas seperti perkelompok atau dengan jumlah 5 dan 5 atau skenario lainnya keterlibatan peserta didik dan membuat rubrik asesmen penilaian. Umpan balik refleksi sangat penting untuk menentukan keberhasilan dan tercapai dalam penilaian. Mungkin itu saja Pak, karena sudah saya isi juga nih Pak di modulnya. Jadi tinggal membaca saja. Ya, terima kasih Kak Arif, sudah lengkap sekali apa yang disampaikan Kak Arif tadi. Dari berbagai lini jawaban itu ya Bapak Ibu. Sudah lengkap. Jadi tinggal pemahaman kita saja yang seperti apa bentuk dari asesmen otentik tersebut. Kita lanjutin Bapak Ibu selanjutnya. Bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, dan pelibatan murid. Nah, ini mirip sekali dengan yang ini Bapak Ibu. Mirip seperti RPP atau modul ya Bapak Ibu ya. Untuk asesmen otentiknya. Yakni ada langkah-langkahnya. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Yakni tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Yang kedua, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Pilih aktivitas atau tugas otentik. Pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran.
Selanjutnya Bapak Ibu, rancangan rubrik penilaian. Buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Selanjutnya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu disuruh merancang rubriknya serta tujuan kriteria aktivitasnya Bapak Ibu. Selanjutnya, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam menyelesaikan tugas. Menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Lakukan uji coba sebelum pelaksanaan resmi. Uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik. Amati respon peserta didik. Identifikasi potensi kendala dan pertimbangan apakah rubrik penilaian tercakup semua aspek yang diinginkan. Terakhir, nomor 8, dapatkan umpan balik setelah uji coba asesmen dilaksanakan. Dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Revisi dan peningkatan berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitas di masa depan. Refleksikan proses asesmen dan evaluasi pertimbangan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama, panjang seperti apa, asesmen otentik, dan rubrik yang dibuat. Nah, ini Bapak salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut terdapat pada LMS 2.6 elaborasi isi. Itu ada Bapak Ibu contohnya. Nah, kita akan mendiskusikan kelompok bagaimana pendapat Bapak Ibu setelah membaca contoh rubrik. Nanti kita apakan dulu. Rubriknya kita sebar. Nah, ini tugas membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria pencapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik. Jenjang pendidikan dibebaskan. Ada untuk penilaian siswa, ada untuk rubrik penilaian teman, dan contoh pembuatan rubrik observasi guru. Waktu 30 menit, bisa pakai Word, PPT, dan bisa pastikan nanti Bapak Ibu. Untuk waktu bagaimana Bapak Ibu ditambah atau dikurangi? Tambah Bapak Ibu yang 40 menit saja biar agak lama sedikit. Ditambah aja, Pak. Oke, Bapak Ibu, ini sudah. Ini untuk siswa, pembuatan rubrik penilaian oleh teman, dan pembuatan rubrik observasi untuk guru.
Baik Bapak Ibu, silakan membuat tugas yang ada di kelompok A, kelompok B, kelompok C. Untuk kelompoknya sudah saya berikan di WA grup. Saling berdiskusi. Yang dapat A berarti penilaian diri siswa, yang dapat B berarti penilaian oleh teman, kelompok C berarti membuat rubrik observasi guru. Ya, 40 menit dimulai dari sekarang Bapak Ibu ya. Untuk pembagian kelompoknya gimana nih Pak? Kak Yus, gimana kelompoknya? Oh, sekelompok Yes. bodoh tak. Katanya ada Biasa di WA. dalam apa nih Bu? Dalam Zoom ini apa kelompoknya kan? Masuk gabung diundang. Kok enggak lo ada nampak? Tuh kan, kalau ini break room. Kalau ini kan nggak ada break roomnya. Entah Jadi gimana lah. kelompok kita? Gimana kita? A, B atau C gitu? Mungkin Masuk. kelompok yang lama waktu tatap muka mungkin enggak? Bisa jadi sih. Filenya Leo apa ujangnya tuh? Ya, Coba ke sama SMP2 Arifah dia ambil sudah kelompok nih. dia. Di bawah Masa baiknya itu kelompok muncul centunya aja. Leo apa ujang tuh? Pak Ujang Dia itu mau ketujuh nampak sekelompok juga. di Sido. Nah, ini baru Kenapa mulai. dia Nah, Sido? Coba wacanakan masuk kawan-kawan. Gabung. Masuk baru oke.
Tayo, ruangan tayo doa. Sopas tu benar. Tengok wah situ ruangan ni berarti. Habis. Ini kunci kau sorry kunci sama ke. Siswaan. Suruh ruang waktu cecak nama. Berarti siswaan. Cecak lagi. Dia akan disiplin, akan copet mati tiba ni. Ni kan ni. Lah copet tiba lah ambil pulang kan suruh ruang. Ya awak gaji kan halal tu iba awak sini.
Di lapangan apa? Ya. Kamu, jelas kamu. Iya. Pamar, suaranya Pamar.
Baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu telah berdiskusi untuk 30-40 menit yang lalu, sekarang Bapak Ibu kita presentasi terlebih dahulu apa yang Bapak Ibu bahas dari pernyataan-pernyataan ini, membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola, petunjuk, tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria penetapan tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik jenjang pendidikan bebas. Kelompok A membuat rubrik penilaian diri siswa, penilaian oleh teman, dan rubrik observasi guru. Baik Bapak Ibu, kita presentasi untuk kelompok Bu Susi dulu. Bentar Bapak Ibu ya. Bu Susi hadir? Ya Bu Susi. Bu Susi kita lihat dulu. Halo Bu Susi, Parido, Farid. Tanpa berjawab di sakti, tadinya saya tak dulu tuh. SKPN orang keluar waktu itu kan. Masuk kak dipindahkan Ya, Pak. kita pertama di Sahil. Habis di Sahil 8 bulan di Ya Sahil. Pak, ini Ibu, bacakan kelompok Ibu, udah Ibu kirim tadi nih Bu. Ya, terima kasih. Setahun dari Tampan Listrik. 2004 sampai 2005 keluar SKPN kata. SKPN itu 2000 sampai. Berlimpik siaran Bu Susi. Ya Pak Yus. Di hotel ada Pak Yus. Siaran di belakang berlimpik. Main hotel tau, gimana? Masya Allah. Suara di belakangnya. Iya Pak, lagi ada pertemuan juga Pak. Ya, apa cerita Kak Sila? Nanti sebut. Bacakan sedikit aja Bu Susi rubriknya saja. Ya Pak. Bacakan rubriknya saja. Di kelompok Bu Susi teman-temannya kayaknya nggak ada nih semua. Oke, Pak, izin Pak agak dibesarkan nggak kurang kelihatan Pak? Oh, kurang kelihatan ya Bu? Iya. Oke, terima kasih. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C, yang kebetulan ada saya sendiri, ada Pak Redo, ada Pak Arif juga, sama Pak Trialdi. Nah, ini ada beberapa hal dari beberapa yang udah kami udah resume tentang rubrik, kebetulan tugas kita adalah rubrik tentang observasi guru. Di mana tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama adalah tujuan dari akhir pembelajaran ini adalah siswa diharapkan mampu yang pertama, karena ini tadi dribbling bola ya. Yang pertama menggiring bola atau dribbling dengan kontrol yang baik. Yang kedua mengoper bola secara akurat kepada rekan satu tim. Yang ketiga menembak bola dengan akurasi untuk menciptakan peluang gol. Yang keempat memahami dan menerapkan taktik dasar permainan sepak bola. Yang kelima bekerjasama dengan tim, menunjukkan komunikasi yang efektif dan dukungan kepada rekan satu tim. Yang keenam, menunjukkan sikap sportivitas, menghormati aturan teman dan lawan dalam permainan. Yang ketujuh, berpartisipasi aktif dan antusias dalam setiap bagian permainan, artinya setiap serta siswa itu terlibat semua lah. Kemudian kriteria ketercapaian tujuan tersebut adalah yang pertama, tercapai sangat baik dengan skornya 4, yaitu siswa mencapai tujuan dengan sangat baik, menunjukkan keterampilan dan sikap luar biasa. Kemudian untuk tercapai dengan baik dengan poin 3,
siswa mencapai tujuan dengan baik, namun masih ada sedikit ruang untuk peningkatan. Setelahnya ada yang mesti perlu ditingkatkan. Kemudian yang ketiga, cukup tercapai dengan skornya 2, siswa mencapai tujuan pada tingkat dasar tetapi menunjukkan kelemahan yang mempengaruhi hasil keseluruhan. Yang terakhir, ada belum tercapai dengan simbol poin 1, siswa belum mencapai tujuan pembelajaran dan memerlukan peningkatan dan latihan lebih signifikan lagi. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ada rubrik observasi tentang guru, masih materi sepak bola. Ya, ini mungkin dibaca saja ya Bapak Ibu karena banyak yang perlu kita bacakan, nanti bisa share di grup juga ya Pak. Oke. Kemudian yang terakhir, cara menggunakan rubrik observasi guru ini. Ada 4 cara yang perlu kita lakukan. Yang pertama, observasi selama permainan, di mana guru mengamati setiap siswa berdasarkan kriteria di atas selama latihan dan pertandingan sepak bola. Memberikan nilai 1 sampai 4 sesuai dengan ketercapaian mereka masing-masing, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, pemberian umpan balik, di mana setelah pengamatan, guru dapat memberikan umpan balik kepada siswa mengenai hasil observasi. Umpan balik ini dapat mencakup kekuatan yang telah dicapai dan area mana yang masih perlu ditingkatkan. Artinya ketercapaian seperti apa dan mana yang perlu ditingkatkan. Kemudian yang ketiga adalah diskusi dengan siswa. Guru dapat membahas hasil rubrik observasi tersebut dengan setiap siswa secara individual atau dalam kelompok kecil. Hal ini memungkinkan siswa memahami hasil penilaian dan mendapatkan panduan mengenai cara meningkatkan kemampuan mereka. Kemudian yang keempat adalah tindak lanjut untuk pengembangan, di mana berdasarkan hasil observasi guru dengan menyusun rencana pembelajaran atau latihan tambahan untuk membantu siswa dalam meningkatkan ketercapaian tujuan tersebut. Begitu Bapak Ibu. Sudah selesai Bu Susi? Iya Pak, terima kasih. Silakan tutup Bu Susi. Boleh, terima kasih semua. Terima kasih kawan-kawan. Presentasinya dari kelompok C. Kita lanjutin lagi Bapak Ibu dari kelompok Pak Yus ya Bapak Ibu. Tadi sudah mengirim juga di apa? Kita lihat dulu. Ini kelompok Bu EN. Bu KN ada? Halo KN? Ya. Ya, ini untuk kelompok KN. Boleh. Baiklah, kami dari kelompok B akan mencobakan mempresentasikan tugas kelompok kami. Yang mana anggota kelompoknya kami sendiri, yang kedua Pak Hendra, ketiga Pak Imran Patoni, yang keempat Pak Zarudin. Ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Pada akhir pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu yang pertama melakukan dribbling atau menggiring bola dengan kontrol yang baik. Yang kedua, mengoper bola atau passing dengan akurat kepada rekan satu timnya. Ketiga, menembak bola atau syuting secara akurat untuk menciptakan peluang gol. Yang keempat, memahami dan menerapkan taktik permainan dalam situasi yang berbeda di lapangan. 5, bekerja sama dengan baik dalam tim, menunjukkan komunikasi yang efektif dan mendukung rekan satu timnya. Yang keenam, menunjukkan sikap sportivitas, menghargai peran wasit, teman, dan lawan dalam permainan. Terakhir, berpartisipasi aktif dalam setiap bagian permainan dengan semangat yang tinggi. Kemudian, nih, rubrik penilaian oleh teman pada materi sepak bola ya. Nah, nih, cara menggunakan rubrik penilaian oleh teman. Penilaian oleh teman, siswa diminta untuk menilai teman mereka berdasarkan kriteria yang sudah tercantum di atas. Penilaian ini harus dilakukan secara objektif berdasarkan pengamatan selama permainan sepak bola berlangsung.
Yang kedua, refleksi dan diskusi. Setelah selesai, setiap siswa dapat membahas hasil penilaian yang diberikan kepada teman mereka dan membandingkan dengan penilaian diri. Ini dapat membantu mereka memahami pandangan orang lain terhadap keterampilan dan sikap mereka dalam permainan. Yang ketiga, pembahasan dengan guru. Guru dapat menggunakan hasil penilaian oleh teman sebagai dasar untuk memberikan umpan balik tambahan. Guru juga dapat membantu siswa mungkin merasa penilaian teman yang berbeda dengan persepsi dirinya sendiri. Keempat, tindak lanjut pengembangan keterampilan. Berdasarkan penilaian ini, siswa dapat mengetahui aspek yang perlu ditingkatkan. Misalnya, jika siswa sering dinilai kurang dalam keterlibatan aktif, mereka bisa berusaha untuk lebih terlibat dalam setiap permainan atau lebih aktif dalam mendukung rekan setimnya. Baiklah, demikianlah hasil diskusi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas presentasi dari kelompok B. Selanjutnya kelompok Pak Yus. Ya Pak. Bapak Ibu, kita lihat kelompok Pak Yus. Kelompok A. Kita sampai 3:30 Bapak Ibu ya. Terima kasih Ibu EN. Pak Sulaiman dicari anak murid nih. Pak Zarudin, Bu Nur nanya Ciboda Mana lah Pak rumah Sulaiman Kak. tu? Bilang lagi Zoom. Dua tenda Pak Sulaiman tu ah. Bilang lagi Zoom Pak Arif. Pakai psek siapa? Pakai Baiklah psek Pak apa Ibu. tu suang ai. Tu suang tengok tu ah. Lagi Zoom ya, lagi Zoom. Suang baiklah. duduk Pak Sulaiman datang kau mai. Nak ada kawan nak. Tinggal deh Pak Sulaiman. Baiklah Bapak Ibu, kami dari kelompok A akan membacakan hasil dari rubrik. Bisa di scroll sedikit Pak Fasil. Ya, terima kasih. Tujuan pembelajaran yang mana pada akhir pembelajaran inti siswa diharapkan mampu yang pertama atau yang satu melakukan dribbling atau menggiring bola dengan baik dan konsisten. Yang kedua, mengoper bola atau passing secara akurat kepada teman-teman dalam tim. Yang ketiga, menembak bola atau shooting dengan kekuatan dan akurasi yang cukup dan menciptakan peluang gol. Yang keempat, memahami dan menerapkan taktik permainan dalam sepak bola. Yang kelima, bekerja sama dengan baik dalam tim, menunjukkan komunikasi yang efektif dan dukungan terhadap rekan. Yang keenam, menunjukkan sikap sportivitas, menghargai peran wasit, teman dan lawan dalam permainan. Yang ketujuh, berpartisipasi aktif dalam setiap bagian permainan dan antusiasme yang tinggi. Kemudian kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yaitu tercapai sangat baik. Poin 4, siswa mencapai tujuan dengan sangat baik, menunjukkan keterampilan dan sikap yang luar biasa dalam permainan. Yang selanjutnya tercapai dengan baik. Poin 3, siswa mencapai tujuan dengan baik namun masih ada sedikit area yang bisa ditingkatkan. Yang kedua atau yang berikutnya di poin 2 cukup tercapai, siswa mencapai tujuan pada tingkat dasar tetapi menunjukkan kelemahan yang mempengaruhi hasil keseluruhan. Yang berikutnya yang belum tercapai di poin 1 yaitu siswa belum mencapai tujuan pembelajaran dan perlu meningkatkan keterampilan serta sikap. Ya, ini contoh, ini rubriknya, bisa dibaca secara langsung. Selanjutnya,
Dan kemudian cara menggunakan rubrik penilaian diri yaitu yang pertama atau yang nomor 1, penilaian diri oleh siswa, yang mana siswa membaca setiap kriteria dengan seksama dan memberi nilai diri mereka pada setiap aspek dari skala 1 sampai 4 sesuai dengan pengalaman mereka dalam permainan sepak bola. Ini dapat membantu mereka menilai pencapaian masing-masing tujuan pembelajaran. Dan selanjutnya, refleksi diri atau refleksi pribadi. Setelah mengisi rubrik, siswa dapat menuliskan refleksi singkat mengenai kekuatan dan aspek yang perlu ditingkatkan. Mereka mempertimbangkan pertanyaan seperti, apa yang saya lakukan dengan sangat baik dalam permainan sepak bola? Apa saja yang masih perlu saya perbaiki? Dan selanjutnya, langkah apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan performa saya? Dan yang ketiga, diskusi dengan guru, yang mana guru dapat menggunakan hasil penilaian diri ini sebagai dasar untuk diskusi tentang persepsi diri siswa terhadap kemampuan mereka, dan juga guru dapat membandingkan penilaian diri siswa dengan penilaian yang dilakukan guru sendiri dan memberikan umpan balik konstruktif. Dan yang keempat yaitu rencana tindak lanjut. Berdasarkan hasil penilaian diri, siswa dan guru dapat menyusun rencana untuk meningkatkan keterampilan yang masih perlu diperbaiki. Misalnya yaitu siswa yang merasa kurang dalam dribbling bisa diberikan latihan tambahan atau diminta berlatih lebih sering di luar jam pelajaran. Ya, Mungkin sudah itu siap, saja, Pak. Pak. Ya, Terima itu kasih saja, Pak Yus Pak Fasil. atas presentasi dari kelompok Pak Yus, dan terima kasih Bapak Ibu dari kelompok-kelompok lain. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu, karena tinggal berapa slide lagi. Rip, trial di mana, Rip? Yaldi manong ko. Watang dak sawi nyo yang dong apa tak muka imbaunya Pak Zurudin. Tama mana nyono menyimak tu. Pura-pura bego aja nyono ya, dah bulio piti ya tambah kemale. Bukan skill aja no Pak Haji ka? Baik Pak Arif, karena Pak Arif lagi berbicara. Kayaknya mau social media segini, kayak baru nikah. Pak Arif, bagaimana dengan asesmen yang Bapak lakukan di sekolah? Singkat saja. Nah kan tadi asesmen otentik yang pernah Bapak lakukan di sekolah seperti apa? Singkat saja, Kak. Halo, Kak Arif. Halo Pak Arif, silakan keluarkan refleksinya Pak Arif. Jadi nggak ada suara ya? Karedo? Ada. Nyimak Pak Fasil. Itu Kak Rizky? Lagi apa Pak Zik? Selama ini melakukan refleksi, melakukan asesmennya bagaimana? Singkat saja Kak. Apakah sama dengan modul 2.6 nih atau berbeda? Ceritakan dengan singkat saja. Saya rasa sama dengan modul 2.6 tuh Pak. Nah, seperti apa tuh samanya Kak? Sama sepertinya. Jika sudah tetap muka langsung sampai umroh bertangga. Sudah apa samonya tuh ah? Tolong jawab tuh ah. Bantu jawab tuh ah. Bu Susi mau jawab? Mungkin maksud Pak Rizky itu gini Pak. Bu Susi dulu. Ya, ya Bu Susi. Silakan Bu Susi. Bu Susi lah. Bu Susi. Oke. Mohon ini sebelumnya Bapak Ibu mungkin nggak nyambung, tapi biasanya asesmen yang kita lakukan untuk khususnya untuk pembelajaran PJOK ini lebih kepada observasi dan pengamatan langsung. Karena dengan observasi dan pengamatan langsung kita bisa melihat sejauh mana ketercapaian anak itu dalam belajar PJOK, baik itu tentang gerakan, baik tentang olahraga dan sebagainya. Jadi observasi ini bisa kita lihat langsung dengan
seksama lah gitu ya. Begitu juga dengan eksperimen atau pengamatan langsung begitu. Itu saja dulu Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Yus, tambahannya. Mungkin hampir sama dengan teman-teman yang lain Pak, sama Pak Rizky juga, Bu Susi dan yang lainnya. Jadi menurut kami asesmen otentik ini adalah asesmen yang sesuai dengan pengertiannya tadi, yaitu menyeluruh atau secara umum, yang mana tidak dinilai dari satu aspek saja. Contohnya ada juga aspek sosialnya di dalam permainan itu, saling tolong menolong, bantu-membantu untuk menghasilkan kerja tim yang baik. Selain juga pengetahuan atau keterampilan yang dinilai dalam asesmen otentik tersebut. Itu menurut kami, Pak. Ya, terima kasih Pak Yus atas tanggapannya. Terakhir untuk kata kunci dari KN, silakan untuk penutup. Asesmen otentik ini adalah asesmen yang seharusnya kita lakukan di akhir setiap pembelajaran, supaya kita harus tahu bagaimana sampai di mana ketercapaian peserta didik kita, mulai dari kognitifnya, afektifnya, sosial emosionalnya, sampai dengan keterampilan itu sendiri. Kira-kira begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih KN atas tanggapannya. Baik Bapak Ibu, pada sesi akhir ini saya dapat memahami, mudah-mudahan dengan pembelajaran ini Bapak Ibu sudah memahami bagaimana cara membuat asesmen otentik yang sebenarnya, mengajarkan kepada peserta didik kita seperti apa yang sebenarnya, dan dapat mengaplikasikannya di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Mungkin Bapak Ibu untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita log out atau keluar dari Jimit, kita foto bersama terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, jamnya. Dengan long kopi ake. Ya, ada. Bapak Ibu, Apa foto kau muncul, ya. Foto muncul sudah ya. Dia buka coki Pak Sulaiman. Pak Rido nak semangat ada dapat piti balik oh. Anda mah. Hitung Pak Fasil. Oke, nah, terima kasih Bapak Ibu, mohon izin Sulaiman kalau sampai ada merapat, kata Pak Ridho. salah, mohon dimaafkan. Kita jumpa kembali baru atau mungkin Sabtu Senin Bapak Ibu untuk aksi nyata. Sabtunya maksudnya Sabtu besok, Pak? Iya, Sabtu besok atau Senin. Senin aja, Pak. Senin lah, Pak. Senin. Pramuka kami. Sama kayak jam hari ini jam 4. Ya. Kegiatan tema juga, Pak, sampai hari Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bu Fasil. Susi dia Pak, tik Ya. do. Apa Pak Rip? Dia candu di apotik mah. Enggak lupa bagi di bengkel. Banyak aja Pak. Ah, ya oke, sip. Di bengkel handphone. Banyak aja Pak. Terima kasih kawan semuanya. Semoga Terima kasih Bapak Ibu, izin live ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Semuanya. warahmatullahi Ya, apa ada bola joget-joget bola saya.